Dunia ini menjadi berisik, terlalu berisik, terlalu banyak informasi yang aku dapatkan dari orang lain, dari pengalaman yang mereka alami, dari pengalaman orang lain yang mereka dengar, lalu mereka bagikan secara nyata, kayak udah lewat komunikasi kan, cerita-cerita, rumor-rumor. Itu membuat pikiranku kewalahan. Nasihat-nasihat dari pengalaman mereka yang motifnya enggak sepenuhnya untuk kebaikan kita. Kadang sesederhana motif untuk agar mereka terlihat lebih bijak, mereka memberikan nasihat-nasihat untuk kita seolah itu adalah kebenarannya, seperti nasihat kehidupan. Hal yang lumrah di perkampungan itu karena kebudayaan kolektif yang terjadi, yang terbentuk secara tidak sadar oleh masyarakat di Indonesia, adalah basa-basi dengan pertanyaan yang eksistensial. Ya, seperti kapan nikah? Itu hal yang relatable bagi banyak orang saat ditanya seperti itu, hanya dengan alasan bahwa kita masih muda, harus cepat-cepat nikah agar tidak menjadi bujang lapuk. Itu kan sebuah statement yang tidak bertanggung jawab. Berkata bahwa nanti juga ada jalannya, nanti juga ada rezekinya. Sebuah statement yang tidak bertanggung jawab. Nikah karena ibadah, hal yang ambigu. Saat jika pelaku ibadah itu tidak memenuhi syarat, bukankah ibadahnya menjadi tidak sah? Jika kesadaran untuk ibadah itu tidak dibarengi dengan syarat-syaratnya, bukankah ibadah itu menjadi tidak sah? Menikah tapi tidak memikirkan aspek-aspek kehidupan yang lain, seperti ekonomi yang apakah sudah tercukupi, bagaimana dengan hubungan keluarga, bagaimana dengan perencanaan ke depan tentang masa depan anak, lalu masa depan keluarga tersebut. Seberapa cocok kedua pihak yang ada dalam pernikahan itu. Bagaimana cara mereka menyelesaikan konflik bersama. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan, bukan hanya sekadar hidup menjadi parasit dan yang bergantung kepada kekayaan struktural yang jarang sekali dibahas menurutku. Atau setidaknya algoritma tidak membagikan orang yang membahas hal ini. Orang miskin di dunia, di negara
dunia ketiga, berbeda dengan orang miskin di negara dunia pertama. Taruhlah orang miskin di Indonesia dan orang miskin di Amerika. Berapa persen perbedaan kedua orang itu agar bisa mendapatkan istilahnya financial freedom, kebebasan finansial. Kadang orang tidak mempertimbangkan, bukan kadang, sering bahkan orang tidak mempertimbangkan tentang betapa beruntungnya mereka sebenarnya. Ada misalkan di sisi lain, selain disuruh cepat-cepat menikah, tapi ada juga yang menyuruh ya, bahkan bukan hanya menasehati, tapi menyuruh untuk selagi masih muda bergaul, terus rasain semuanya, terus foya-foya lah dan lain-lain. Dimana pada masa mereka dulu ya, mereka ya bergaul kan waktu masa muda, mabuk-mabukan, terus berpetualang dalam gemerlap dunianya mereka, yang mana hal itu sudah mustahil dirasakan generasi sekarang atau setidaknya saya di sini. Nggak bisa berfoya-foya, nggak bisa, karena akses dan kekayaan struktural yang bisa saya akses itu terbatas, tidak seperti mereka misalkan waktu masa muda kerja tapi nggak perlu memikirkan sehari-hari, nggak perlu memikirkan makan mereka, nggak perlu memikirkan seperti sabun cuci untuk mandi, terus nggak perlu memikirkan biaya transportasi, beras, listrik. Gimana ngejelasinnya ya, mereka nggak mempertimbangkan beban yang mereka punya dahulu dan beban yang anak muda rasakan sekarang di usia yang mereka sama dahulu. Tapi mereka punya leverage, mereka punya privilege yang nggak mereka sadari. Ini bisa dimaklumi karena orang yang lahir dan besar di satu lingkungan sejak lahir dan hanya bertemu sebagian orang dari kecil, bertemu dengan orang-orang dalam lingkup itu saja dan tidak pernah bertemu orang baru, maka pemikiran mereka menjadi kesadaran kolektif yang mana mereka berpikir bahwa semua orang mengalami apa yang mereka alami. Katak dalam tempurung. Mereka dulu ngalamin di masa-masa internet kan, mereka ngalamin ke warnet. Di masa muda mereka ngalamin main PS, juga ngalami mudah hanya mencari kerja, terus mengalami biaya transportasi yang masih murah, biaya makan yang masih murah dengan gizi yang cukup. Enggak mempertimbangkan hal itu.
nggak mempertimbangkan inflasi yang terjadi, dari daya beli, dari kurangnya daya beli yang terjadi sekarang.